MC dikit ya Ustaz ya, biar ada pemberitahuan yang itu dan kemudian penuh. Mau buat itu Ustaz? Udah Pak, baru habis makan. Jadi yang biasa sudah jalan langsung mulai. Kalau sholat, kayak di wasna Quran Ustaz. Iya. Jadi kayak seperti udah wasna Quran, habis azan langsung langsung sholat. Jadi nggak pakai jeda-jeda ya. Karena tempoh hari ada beberapa kali yang Ustaz pernah coba di sini Ustaz diakhirkan sholatnya siap di komplain Ustaz jalan di karena di komplain Ustaz orang kan masyarakat di sini kan mau sholat bolak-balik kapan sholatnya di luar jadi harap malu Ustaz dari saya ada jadi khawatir moderat masalah Jadi itu kan akan segera diiqomahkan dan langsung kita melaksanakan sholat Jumat tanpa jeda. Kemudian segera kembali kajian akan dilanjutkan.
Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar atau sini apa? Hah? Sini warna Hidup dah sih dah. Hidup. Cuma mereka itu dari Pak Hukuman juga itu harus ada disuruh iya bisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan duduk beribadah dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai kajian ini, saya sekali lagi ingin mengucapkan jazakumullah khairan telah memberikan saya kesempatan bisa hadir di hadapan antum sekalian. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa memberikan manfaat untuk diri saya pribadi, kemudian juga kepada antum sekalian. Pembahasan kita pada malam hari ini, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang suatu pembahasan yang senantiasa kita harap-harapkan, yaitu bagaimana cara agar kita bisa hidup bahagia. Ketahuilah, semua insan siapapun dia, mau dia raja, mau dia orang jelata, mau dia orang siapapun dia, pasti dia akan mengharapkan hidup bahagia di atas muka bumi ini. Oleh karenanya, tatkala kita melihat tentang kebahagiaan, banyak sekali teori-teori yang dibuat oleh manusia bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Sebagian orang akhirnya mereka berteori bahwasanya kebahagiaan itu bisa didapatkan mutlak dengan harta. Kenapa? Menurut dia simpel, dengan harta kita bisa beli apapun, kita bisa mendapatkan apapun dengan harta yang kita miliki. Akhirnya habiskanlah dia waktunya semuanya untuk mencari harta. Menjadi pertanyaan jamaah semua, apakah harta sumber mutlak memberikan kebahagiaan kepada seorang? Kita katakan tidak mutlak. Benar, harta bisa memberikan kebahagiaan, tapi harta juga justru bisa membuat seorang binasa. Oleh karena jamaah semua, kita dapati orang-orang yang memiliki harta pun akhirnya mereka terjatuh dalam kesalahan yang sangat banyak. Makanya Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Harta itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dia mau bersyukur ataukah tidak. Dan betapa banyak kita lihat orang-orang kaya tidak bahagia jamaah semua taala. Kenapa tidak bahagia? Mereka takut kehilangan harta mereka, bahkan mereka pun takut kekurangan harta mereka, sehingga mereka selalu menghitung-hitung, menjaga jangan sampai harta ini kurang, apalagi jangan sampai harta ini hilang. Dan ini sangat menyibukkan jamaah semua taala. Dikiranya kalau kita katakan bahwasanya harta adalah sumber mutlak kebahagiaan, harusnya Qarun adalah orang yang paling bahagia. Tapi lihat, Qarun ternyata dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sikap dia terhadap harta yang dia miliki. Maka kita katakan jamaah semua taala,
harta bukanlah sumber kebahagiaan. Ada teori lain yang dibuat oleh sebagian manusia. Mereka mengatakan bahwasanya kebahagiaan itu diraih dengan jabatan atau diraih dengan kekuasaan. Kenapa? Dengan kekuasaan dia bisa melakukan apapun. Kenapa? Dia punya kuasa. Maka kita lihat sebagian orang jemaah semua, oh dia sudah kaya, duitnya sudah banyak, hartanya triliun-triliunan mungkin, tapi dia tidak puas, dia masih terus mencari kekuasaan. Kenapa? Menurut dia dengan kekuasaan itu akan mendatangkan kebahagiaan. Pertanyaan selanjutnya, apakah kekuasaan murni mutlak membuat seorang bahagia? Kita katakan juga tidak. Benar, kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tapi tidak mutlak. Dan justru betapa banyak orang memegang kekuasaan jamaah, justru dia tidak bahagia. Kita lihat jamaah semua ta'ala, para pejabat kita, meskipun mungkin mereka tampil di hadapan kita dengan penuh senyuman, tapi terlihat di laut balik mata mereka yang mungkin kurang tidur. Itu menunjukkan bahwasanya mereka banyak pikiran, banyak yang mereka urus. Bahkan sebagian mereka saya diceritakan sampai tidak bisa tidur. Kenapa? Harus memikirkan kebijakan-kebijakan yang untuk diatur atau untuk diberikan kepada masyarakat. Ini sangat menyulitkan jamaah semua. Maka kita katakan pun jabatan atau kekuasaan tidak mutlak membuat seorang bahagia. Ada teori lain yang mengatakan bahwasanya kebahagiaan itu diraih dengan popularitas, dengan keterkenalan. Kenapa? Menurut dia menjadi seorang populer enak, disapa orang, dihormati orang, dijamu orang. Inilah kebahagiaan. Ikhwan fillah jamaah semua ta'ala, sekali lagi pertanyaan, apakah popularitas murni membuat seorang bahagia? Kita katakan iya, tapi tidak mutlak. Justru popularitas membuat seorang binasa jamaah. Kalaulah popularitas mutlak membuat seorang bahagia, harusnya yang paling bahagia siapa jamaah? Artis. Ya tidak. Harusnya artis itu adalah orang yang paling bahagia. Tapi kita dapati sebagian mereka justru tidak bahagia. Mereka bingung mencari kebahagiaan. Mereka di depan orang tampil menjadi orang yang bahagia, tapi di balik belakang layar mereka menjadi orang yang paling tidak bahagia. Bahkan sebagian mereka jemaah semua ta'ala berada di puncak popularitas, akhirnya mati bunuh diri. Kenapa? Tidak merasakan kebahagiaan. Dari sini kita katakan bahwasanya popularitas sama sekali bukan sumber mutlak memberikan kebahagiaan. Tapi sayangnya kita lihat sebagian orang rela mencari popularitas. Duitnya udah banyak, kekuasaan udah banyak, tapi terus mencari popularitas. Kalau bahasa kita, cari followers. Ini sangat menyulitkan dan tidak akan pernah didapatkan. Kenapa? Keridhaan manusia itu suatu hal yang mustahil. Ridwan nas ghayatun la tudrak, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mencari keridhaan semua manusia ini suatu hal yang mustahil. Dari sini kita juga bisa ambil kesimpulan jamaah bahwasanya popularitas bukanlah sumber mutlak kebahagiaan. Ikhwan fillah jamaah yang semoga dirahmati Allah SWT. Lantas apa sumber kebahagiaan? Kalau harta bukan sumber mutlak kebahagiaan, kalau jabatan kekuasaan juga bukan sumber mutlak kebahagiaan, kemudian popularitas juga bukan sumber mutlak kebahagiaan, terus apa kebahagiaan? Khonifuddin, kebahagiaan kita semua sadar bahwa yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kebahagiaan itu letaknya di hati seseorang, dan yang memberikan kebahagiaan dalam hati seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para ulama sudah menjelaskan, barang siapa yang ingin bahagia jamaah semoga dari Allah ta'ala, maka dia harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah sumber kebahagiaan mutlak jamaah SWT. Sumber kebahagiaan apa? Mutlak. Para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang hati, al-qalbu, mereka mengatakan hati itu secara umum terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu al-qalbus salim, yaitu hati yang selamat. Apa itu hati yang selamat? Hati yang tidak terpengaruhi oleh penyakit-penyakit hati. Kemudian yang kedua ada namanya qalbul marid, yaitu hati yang sakit. Apa itu hati yang sakit? Yaitu hati yang tersentuh dengan keimanan tapi masih terkontaminasi dengan penyakit-penyakit hati. Contoh dengki, congkoria, ujub, macam-macam penyakit itu sangat banyak. Ada penyakit ketiga dan ini sangat bahaya, yaitu penyakit atau hati yang disebut oleh para ulama al-qalbul mayyit,
yaitu hati yang apa? Mati. Apa itu hati yang mati? Hati yang sudah tidak tersentuh lagi dengan cahaya keimanan. Mungkin keimanan menyentuh hati tersebut, tapi tidak berpengaruh. Akhirnya cahaya tersebut mental, sama sekali tidak mempengaruhi hati tersebut. Dan ini kata para ulama, hatinya orang-orang kafir. Ikhwan fillah jamaah semua ta'ala, kalau kita ingin bahagia jamaah, kita harus punya hati yang bersih, qalbul salim. Dan kebanyakan kita jamaah semua ta'ala, hati kita itu sakit. Kebanyakan kita, hati kita sakit. Apa bukti hati kita sakit jamaah? Kita sulit khusyuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sulit untuk mendengarkan nasihat. Kita ngaji enggak betah, baca Quran satu halaman udah ngantuk, bersedekah sulit. Ini tanda hati kita sakit. Yang sangat mengkhawatirkan, para ulama menyebutkan hati itu dari sakit dia bisa akan bergeser kepada hati yang mati, waliyadzubillah. Akhirnya jamaah semua taala, kita lihat orang-orang kafir. Meskipun mereka terlihat hidup mereka bahagia, mereka senang-senang, kesana kemari bisa, karena kebanyakan mereka punya kekayaan yang banyak. Tapi ketahuilah mereka tidak pernah bahagia. Beda antara kebahagiaan dengan kelezatan kata para ulama. Bermaksiat pun ada lezatnya. Makanya ghibah itu lezat tidak jamaah? Lezat. Kalau tidak lezat antum enggak ghibah. Berbuat maksiat itu ada kelezatan, tapi beda antara kelezatan dengan apa? Kebahagiaan. Orang yang kafir jamaah SWT, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Akhirnya jamaah SWT, kita lihat sebagian orang-orang kafir, ketika mereka masuk Islam, keluar dari lisan-lisan mereka mengatakan, ya Allah, kenapa dari dulu nggak begini? Padahal dulu mereka kaya, hidup pengen apapun bisa, tapi mereka tidak mendapatkan kebahagiaan dalam hati mereka. Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman, ai bisyirk, kata para ulama, dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka keamanan, ketenangan, ketentraman, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari ucapan orang-orang kafir tatkala mereka mu'allaf, mereka masuk Islam jamaah, mereka mengakui, Allahu Akbar, kenapa dari dulu tidak kita rasakan seperti ini? Mereka bahagia tatkala mendapatkan hidayah Islam, hati mereka tenang. Meskipun mungkin setelah mereka masuk Islam, mungkin harta mereka berkurang, atau bisa jadi fasilitas yang dulu mereka punya akhirnya tidak ada, tapi mereka merasa ketenangan. Tidak usah kita bicara orang kafir jamaah semua. Kita lihat orang-orang muslim, teman-teman saudara-saudara kita yang dulu mungkin berada dalam kemaksiatan. Lihat, sebagian mereka akhirnya rela meninggalkan kemaksiatan tersebut untuk demi mendapatkan kebahagiaan dari keimanan. Contoh misalnya, saya tidak mau sebutkan namanya, teman kita, artis jamaah, terkenal, berada di puncak paling tinggi, bisa kita katakan puncak band ngetop paling tinggi jamaah. Tapi dia rela ninggalin itu semua. Untuk ngapain? Untuk ngaji seperti kita seperti ini. Padahal kalau dia berada di puncak kenikmatan dia tersebut, dia akan bahagia terus, atau dia akan merasa senang terus. Kenapa? Orang semua kenal dia. Bahkan kalau saya sebut namanya sini mungkin antum semua kenal. Tapi dia rela ninggalin itu semua demi untuk mencari kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan yang bersumber dari keimanan. Maka ikhwan fillah jamaah semua taala, inilah kunci kebahagiaan. Barang siapa yang dia ingin mendapatkan kebahagiaan di atas muka bumi ini, mendapatkan ketentraman, hati yang tenang, hati yang lapang, maka mau tidak mau dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, antum lihat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Taimiyah ini seorang alim, seorang ulama, seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu sempat dizalimi oleh pemimpin di zaman itu. Beliau dipenjara, beliau disiksa. Tapi apa kata beliau? Beliau pernah mengungkapkan suatu perkataan yang sangat indah. Beliau mengatakan, ma yasna'u a'da'i bihi. Terserahlah orang musuh-musuhku membuat saya seperti apa, terserah. Kalian mau dolimi saya, kalian mau pencerahan saya, kalian mau siksa saya, terserah kalian. Apa kata beliau? Ana wa jannati wa bustani fi sadri. Kebahagiaan saya, surga saya, kebun saya, itu ada dalam hati saya. Artinya beliau ingin mengatakan, kalian mau zalimi saya, kalian mau siksa saya, kalian punya dan saya, enggak masalah, enggak ada urusan. Kenapa? Kebahagiaan saya ada dalam hati saya. Ini jamaah semua kunci kebahagiaan yang harus kita miliki. Secara umum kalau kita ingin bahagia, maka perbaiki ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, coba lihat orang-orang ateis mereka.
orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, apakah mereka akan bahagia jamaah? Tidak. Orang-orang ateis, mereka berusaha untuk mencari kebahagiaan sehingga mereka berusaha mengingkari adanya Tuhan. Kenapa? Menurut mereka adanya Tuhan banyak kekangan. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Nggak ada Tuhan lah. Ketahuilah orang seperti ini justru mereka tidak bahagia. Kawan, antum kalau dapat musibah, tidak ada lagi bisa menolong. Mungkin antum, keluarga antum sudah tidak nolong lagi. Teman-teman antum udah ninggalin antum. Kira-kira hati antum bersandar kemana? Kepada siapa jemaah? Pada Allah. Ada tempat sandaran hati kepada siapa? Dan ini kenikmatan jemaah kepada Allah SWT. Bayangkan orang-orang ateis mau menyandarkan hati ke siapa? Tidak akan pernah bahagia jemaah. Maka sekali lagi, kalau antum ingin bahagia, maka kunci utama secara umum kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saya akan sebutkan poin-poin kiat-kiat kebahagiaan dijelaskan oleh para ulama. Tentunya saya katakan bahwasanya secara umum itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sana sebagian ulama merinci ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Kawan, cita-cita kita hidup bahagia, mati masuk surga. Ini cita-cita kita. Maka kalau kita ingin seperti itu, maka kita berusaha untuk menempuh jalur yang dijelaskan oleh para ulama. Ikhwani fiddin, kiat-kiat bahagia yang pertama yang saya sebutkan para ulama sebutkan, yaitu coba perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini jemaah SWT, kita perlu duduk sendiri, kita muhasabah. Mumpung tahun baru ini masih bulan berapa? Bulan Februari. Orang kan bulan tahun baru biasanya muhasabah. Muhasabah harusnya tiap hari. Kita duduk muhasabah, kemudian kita coba renungkan kira-kira ketakwaan saya dengan Allah ini seperti apa? Bagaimana kedekatan saya dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah saya semakin dekat ataukah saya semakin jauh? Maka kalau kita sudah introspeksi diri, ternyata kita jauh dari Allah SWT, maka berusahalah untuk menjadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itulah kunci kebahagiaan. Karena Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, as'adul khalqi a'dhamuhum ubudiyatan lillah. Orang yang paling bahagia jamaah yaitu orang yang paling mengagungkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, orang yang paling bahagia kata Ibnu Taimiyah itu orang yang paling mengagungkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita paham luar biasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan ujian sangat banyak jemaah. Ujian antum sama ujian Nabi kira-kira lebih berat mana jemaah? Berat saya Ustaz. Saya gaji kecil. Nabi pernah tidak makan jemaah dan sering tidak makan. Kenapa? Enggak punya makanan. Makanya disebut dalam hadis fa inni shaim. Beliau pulang ke rumahnya cari makanan, ke rumahnya istrinya enggak ada. Akhirnya beliau berpuasa. Bayangkan presiden, pemimpin kaum muslimin enggak punya makanan. Antum pulang ke rumah buka kulkas bingung mana yang mau dimakan. Beliau orang yang sangat berat ujiannya. Asyadun nas bala'an al-anbiya, kata Nabi SAW, orang yang paling berat ujiannya Nabi SAW. Tapi beliau tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh kepada manusia. Wahai para sahabatku, saya ini habis begini nih, tolong saya dong. Wahai para sahabatku, saya lagi nggak punya duit nih, tolong. Tidak ada. Beliau keluhkan sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Beliau dihina jemaah. Dikatakan sahir, penyihir, dikatakan kadzab, tapi itu nggak ada, sama sekali tidak mengorek kebahagiaan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Beliau adalah orang yang paling mengagungkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah antum ingin bahagia, dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan hatinya menerima agama Islam, menerima syariat Islam, mudah untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuridu ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang Allah ingin sesatkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, yaj'al sadrahu dayyqan, Allah akan jadikan hatinya itu sempit
ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia sedang naik bukit. Kita lihat jemaah semua, orang kalau naik mendaki kelihatannya itu bahagia, tapi kadang ada sesak yang dirasakan oleh orang-orang yang mendaki gunung. Kenapa? Oksigennya kurang kadang-kadang, rasa sesak. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah semua taala, jadikan diri kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat sama Allah, kita akan bahagia. Kita jauh dari Allah, kita akan tidak bahagia. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dariku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat sempit. Maka ini poin pertama jemaah subhanahu wa taala. Kalau antum ingin bahagia, coba muhasabah tentang diri antum, apakah antum sudah dekat sama Allah ataukah tidak. Poin kedua jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum ingin bahagia di atas muka bumi ini, coba tingkatkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan keikhlasan dalam beribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, di antara hal yang membuat seorang itu tidak bahagia, kenapa? Karena tidak ikhlas. Karena beribadah untuk dilihat orang, karena beribadah untuk dipuji orang, karena beribadah untuk cari like, karena beribadah untuk di love di media sosial. Ini kebanyakan buat orang tidak bahagia jemaah semua taala. Tapi kalau antum beribadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada urusan mata-mata manusia, antum akan bahagia, akan merasakan ketenangan itu. Mungkin tadi Imam Syafi'i mengatakan ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu suatu hal yang mustahil. Antum gak akan mungkin bisa mendapatkan keridhaan semua manusia. Hari ini mereka berdoa sama antum, besok belum tentu. Maka ikhwan fiddin, pertebal keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Tempuh sebab-sebab menuju keikhlasan. Di antaranya kata para ulama, coba berusaha sembunyikan amalan saleh. Nabi SAW bersabda, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salihin falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amalan saleh yang tersembunyi, lakukan. Ini isyarat dari Nabi SAW. Kita ini kalau mau beribadah, hukum asalnya disembunyikan, jangan dilihat-lihatin orang. Ikhwan, zaman sekarang ini zaman fitnah. Kita difitnah dengan namanya medsos, media sosial. Ada YouTube-nya, ada Instagram-nya, ada Facebook-nya, ada TikTok-nya, apalagi lah banyak. Saya ingin nasihatkan pada diri saya pribadi dan antum sekalian jemaah, jangan sampai kita terjebak dalam fitnah ini. Karena sekarang share amalan soleh di media sosial itu seperti suatu hal yang biasa, suatu hal yang lumrah, normal-normal saja. Ikhwan, ketahuilah para ulama dahulu mereka sangat berusaha untuk menyembunyikan amalan soleh mereka. Para salafus soleh dahulu mereka berusaha menyembunyikan amalan soleh mereka. Mereka nggak suka kalau amalan soleh mereka ditahu sama orang. Mungkin mereka sembunyikan, ketahuan mereka marah. Mereka nggak suka. Kalau kita sembunyikan, ketahuan sama orang, alhamdulillah, saya nggak kasih tahu orang tapi orang tahu. Ada rasa begitu. Tapi para salafus saleh mereka nggak suka. Ada kisah yang paling menarik tentang keikhlasan Ali Zainal Abidin. Kana fil Madinah ya'ishuna kana fil Madinah, di kota Madinah dahulu ada sekelompok kaum muslimin, orang-orang fakir. Ya'ishuna la yadruna min aina ya'ishuna wa man yu'tihim. Mereka hidup tiap malam dapat pasokan makanan dan mereka nggak tahu siapa yang memberikan makanan tersebut. Jadi tiap malam bahasa kita dapat bansos jemaah, tapi nggak tahu yang ngasih bansos itu siapa. Falamma mata Ali Zainal Abidin fa'arafu. Tatkala Ali Zainal Abidin wafat, barulah mereka tahu annahu huwal ladzi kana ya'tihim fil laili bima ya'tihim bi. Barulah mereka sadar, oh selama ini yang kasih kita makanan tiap malam itu siapa? Ali Zainal Abidin. Kenapa? Tatkala mereka hendak wafatkan, hendak mandikan, ada bekas hitam di pundaknya. Dan tatkala beliau mati sudah tidak ada lagi pasokan makanan, berhenti. Maka ini semakin jelas bahwasanya yang memberikan makanan kepada mereka siapa? Ali Zainal Abidin. Yang menarik jemaah, Ali Zainal Abidin itu punya budak.
Bisa tidak Ali Zainal Abidin nyuruh budaknya untuk bagi-bagi? Sangat mungkin. Tapi beliau nggak mau. Beliau mau berusaha sendiri. Kenapa? Beliau berusaha menyembunyikan supaya orang tidak tahu. Kenapa? Ini menjaga keikhlasan. Barulah beliau wafat, barulah orang tahu. Ternyata dia ini orang baik yang senantiasa memberikan makanan kepada kaum muslimin. Allahu Akbar. Inilah keikhlasan zaman semua. Tidak peduli dengan pujian orang, tidak peduli dengan pandangan orang. Ikhwan, mungkin kalau saya cerita tentang orang-orang zaman dahulu, mungkin antum pikir, Ustaz itu kan orang-orang dulu. Zaman sekarang sulit orang seperti itu. Ikhwan, zaman sekarang pun masih ada. Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau meninggal jamaah, tatkala beliau masih hidup, apakah antum tahu beliau suka sedekah sini, sedekah sana, sedekah sini, sedekah sini? Enggak. Beliau tidak punya medsos, beliau tidak gembar-gembor, saya lagi di sini guys, saya lagi sampaikan. Ada. Kapan kita tahu? Kapan jemaah? Kalau beliau meninggal, barulah si fulan cerita, si fulan cerita, si fulan cerita. Baru orang tahu, oh terlama selanjutnya selama ini Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala, beliau ini suka membantu orang. Ini keikhlasan jamaah semua. Kita perlu teladan yang seperti ini. Ikhwan, hati kita lemah. Kita kalau mau sedekah, kita kelihatan kepada orang boleh-boleh saja. Saya katakan boleh-boleh saja. Syaratnya ikhlas. Boleh kita tampakkan sedekah kepada orang, bahkan itu baik kalau akhirnya bisa mencontohi orang. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan kemudian dikerjakan oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang mengerjakan. Tapi yang jadi masalah jamaah, hati kita rawan. Kita itu kalau sudah dipuji hati terbang. Masya Allah akhi, barakallahu fiik. Hati terbang. Kita enggak kuat dengan pujian-pujian seperti itu. Maka yang terbaik jamaah, sembunyikan. Itu lebih aman dan ini lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sumber kebahagiaan. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Antum ingat ini syiar kaum muslimin. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberikan makanan kepada kalian, kami enggak butuh balasan, bahkan kami enggak butuh ucapan syukur kepada kalian. Maka ini kunci kedua jemaah. Antum pengen bahagia, tingkatkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jemaah semua taala, sibukkan diri kita dengan diri kita sendiri. Jangan sibuk sama urusan orang. Kalau orang Jakarta bilang jangan kepo. Apa? Jangan kepo, jangan pengen tahu urusan orang. Ikhwani fiddin jamaah yang semoga dirahmati Allah SWT, ada sebagian orang yang hobinya itu suka ngurusin urusan orang. Kalau sibuk ngurusin urusan orang dengan niat membantu, ini bagus. Kenapa kita memberikan manfaat kepada orang? Tapi terkadang ada sebagian orang yang cuma pengen tahu aja. Ada orang yang itu kenapa sih? Nguping orang, pengen tahu aja urusan orang. Ikhwan, semakin banyak antum tahu urusan orang, antum semakin tidak bahagia. Nabi SAW pernah bersabda, alaika bi khassati nafsik. Hendaknya kau urus urusanmu sendiri. Kau urus urusanmu apa? Sendiri. Ini disyarat dari Nabi, jangan sampai kita sibuk ngurusin orang. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan, keindahan Islam seseorang itu dia meninggalkan apa yang tidak penting bagi dia. Ikhwan, kita tahu urusan orang, apakah itu penting? Enggak. Sekali lagi yang saya bicarakan di sini maksudnya hanya sekedar pengen tahu. Kalau pengen tahu untuk bantu ini baik. Yang ajaib lagi, sebagian orang suka atau bangga tahu aib orang. Allahu Akbar. Oh itu akhi fulan, saya tahu itu aib dia itu. Bangga. Kok bisa ada orang seperti itu? Ikhwan, kita itu memorinya kecil. Kalau disibukkan dengan urusan-urusan yang tidak penting bagi kita, ini otak mumet, nggak kuat. Kenapa tidak kita pakai untuk mengurusi urusan kita sendiri jamaah? Kita ini masih banyak salahnya, aib kita masih banyak. Kenapa kita nggak fokus untuk memperbaiki diri kita? Belum lagi kita urus kerjaan kita. Antum punya kerjaan itu banyak jamaah. Antum harus ngurus kerjaan antum. Antum harus ngurus istri antum. Antum harus ngurus anak antum.
Ini semua beban yang harus kita pikirkan. Kok masih bisa sempat-sempatnya kita ngurus urusan orang itu loh. Ini jadi masalah. Maka jamaah, semakin banyak antum ngurusin urusan orang, orang tidak akan pernah bahagia. Dan hal yang orang terjebak akhirnya ngurusin urusan orang itu kebanyakan di media sosial. Media apa? Sosial. Antum buka medsos, buka Facebook, antum pengen tahu orang siapa, antum scroll. Saya tahu dia ngapain. Itu capek jamaah. Dan bikin tidak bahagia. Saya kasih contoh misalnya, antum tenang-tenang di rumah. Kemudian antum scroll HP, tahu-tahu teman antum nikah lagi. Waduh, saya jadi kepengen. Tadinya antum tenang, bahagia dengan satu istri. Antum ke medsos, ternyata ada teman antum nikah. Bikin antum jadi pikiran. Atau ibu-ibu mungkin lagi liburan di rumah tenang-tenang sama suaminya, dia buka HP, ternyata ada temannya liburan, mungkin ke luar negeri atau keluar kota. Aduh, kepengen. Akhirnya jadi tidak bersyukur lagi. Ini salah satu sebab yang terkadang bisa bikin orang tidak bahagia. Maka jamaah semua ta'ala, saya sarankan fokus dengan kesibukan kita. Kerjaan kita masih banyak, kita ngurusin diri kita sendiri, kita ngurusin kerjaan kita, dan kita ngurusin keluarga kita. Jamaah, anak itu urus jamaah. Itu investasi. Idza matal insan inqata anhu amalu illa min thalath. Kata Nabi SAW, kalau seorang anak Adam wafat, maka terputus amalannya kecuali 3 hal. Salah satunya kata Nabi, waladin salihin yad'ula. Anak saleh mendoakan orang tuanya. Antum urus itu anak jadi anak saleh, antum meninggal dia doain antum, itu pahala ngalir terus. Daripada ngurusin urusan orang. Khalifuddin jamaah yang semoga dirahmati Allah SWT. Selanjutnya, dan amal yang perlu kita lakukan agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan, dijelaskan oleh para ulama, hiasilah diri kita dengan sifat pemaaf. Barang siapa yang ingin bahagia, dia harus hiasi dirinya dengan sifat apa? Pemaaf. Ikhwan fillah jamaah yang semoga dirahmati Allah SWT. Kita ini sebagai manusia pasti punya kesalahan. Yang mengatakan demikian siapa? Nabi. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Dan kita ini makhluk sosial. Kita butuh interaksi dengan orang di sekitar kita. Maka ikhwan fillah, selama teman antum berbuat kalau teman antum buat salah atau siapapun buat salah kepada kita, selama masih dalam tahap wajar, udahlah maafin aja, lebih aman. Ngapain antum harus dendam? Ngapain antum harus pusing-pusing? Namanya manusia, ya sudah. Selama masih dalam tahap apa? Wajar. Makanya Ibnu Mubarak pernah mengatakan, al-mu'min yatlubul ma'adir. Seorang mukmin itu dia berusaha untuk mencari udzur kepada saudaranya, untuk saudaranya. Wal munafiq yatlubul atharat. Adapun orang munafik itu dia suka nyari-nyari kesalahan orang. Antum yang mana jamaah? Antum mukmin atau munafik? Orang mukmin saya katakan apa? Senantiasa mencarikan uzur buat saudaranya. Kalau saudaranya misalnya lagi bikin jengkel, udah antum kasih uzur aja. Misal antum di kerjaan, tiba-tiba ada saudara antum, teman antum lagi galak atau lagi marah-marah atau lagi jutek, udah antum kasih uzur aja. Ini mungkin di rumah lagi dimarahin sama istrinya, sampai dia begitu. Atau mungkin ini lagi pusing, mungkin mau bayar utang, kasih uzur sebanyak-banyaknya. Kalau kita terjebak, dia marah, kita marah juga, itu nggak akan selesai, kita tidak akan bahagia. Kenapa? Namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Kita pun juga sering melakukan kesalahan kepada orang, cuman orang kita tidak sadar. Kita sering diberi uzur sama orang, maka jamaah berikanlah juga uzur kepada orang. Lihat Nabi kita SAW, beliau orang yang paling pemaaf jamaah. Makanya di antara tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Kata para ulama, itu ada 2 tafsiran. Secara hisiah benar-benar dada Nabi dibelah oleh malaikat Jibril, dan makna kedua benar-benar dada Nabi itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Mudah memaafkan. Nabi itu mudah sangat memaafkan. Allahu Akbar. Kisah memaafkan Nabi SAW itu luar biasa. Kisah Fatu Makkah. Fatu Makkah itu jamaah, tatkala Nabi SAW itu membebaskan kota Makkah.
yang sebelumnya Nabi itu diusir sama penduduk Mekah. Nabi diusir, bahkan Nabi diberikan, atau Nabi, siapa yang dapat Nabi akan diberikan onta, 100 ekor onta, mati atau hidup. Maka tatkala itu orang-orang Quraisy semua berburu nyari Nabi SAW. Maka Nabi pun harus keluar dari kota Makkah menuju kota Madinah. Nabi sedih tatkala itu. Dalam riwayat Nabi keluar memandangi kota Makkah, Nabi menyebutkan, innaki la khairu ardillah wa ahabbul ardi ila Allah laula ukhrijtu ma kharajtu minki. Wahai kota Makkah, kau ini bumi terbaik dan kau ini bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya enggak diusir, saya enggak bakalan ninggalin kau kota Makkah. Tapi Nabi harus keluar. Nabi keluar sampai di kota Madinah, sering terjadi peperangan antara orang-orang Quraisy dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah 8 tahun kemudian Nabi balik bawa pasukan. Ini kesempatan untuk balas dendam kepada orang-orang Quraisy. Makanya orang-orang Quraisy kali itu mereka ketakutan. Mereka mengatakan apa? Hada yaumun malhamah. Ini hari kebinasaan kita. Mereka ketakutan. Kenapa? Ini waktunya Nabi balas dendam. Cuman butuh berapa tahun jemaah? 8 tahun. Palestina udah berapa tahun? Nabi cuman butuh berapa? 8 tahun. Nabi balik. Maka disebutkan dalam riwayat Nabi masuk kota Makkah dalam keadaan tawadhu. Bahkan Nabi jalan masuk dalam keadaan menundukkan pandangan ke bawah. Jenggot beliau itu kena sama dada beliau. Orang-orang Makkah udah ketakutan. Maka Nabi suruh kumpul semua orang-orang Quraisy. Dan mereka khawatir mereka hendak dibunuh sama Nabi SAW. Apa kata Nabi? Idhabu fa antumut tulaqa. Kalian bebas sekarang. Kalian pergi. Saya maafkan kalian. Padahal ini waktunya Nabi balas dendam, tapi Nabi maafin. Dengan pemaafan Nabi tatkala itu akhirnya banyak orang-orang Quraisy akhirnya masuk Islam. Yang saya ingin contohkan di sini apa? Betapa maafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya Nabi itu tidak pernah membalas keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah, kata Aisyah. Nabi itu lebih memilih untuk memaafkan dan berlapang dada. Kenapa? Memaafkan itu jamaah akan memberikan ketenangan di dunia, bahkan juga memberikan kebahagiaan nanti pada hari akhirat. Makanya Allah mengatakan wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dengan kau memaafkan itu akan mendekatkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surga disiapkan bagi orang-orang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man taqama Rasulullah SAW min nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qad hatta yuntahaka min hurumatillah fa yantaqimu lillah. Ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah membalas keburukan yang ada pada yang tertuju pada diri Nabi SAW, tapi Nabi balas kapan? Tatkala orang-orang itu mencela atau menghina kehormatan syariat Islam, mencela, menjatuhkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala, barulah Nabi balas. Tapi kalau pada posisi celaan itu tertuju kepada fisik Nabi, Nabi tidak pernah balas. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi adalah seorang yang sangat maaf. Maka jamaah semua taala ingin bahagia, jadilah orang yang maaf. Kalau ada orang buat salah sama kita, udah kasih maaf. Kalau ada orang buat salah sama kita, jangan maaf. Tapi kalau antum tidak maafkan, antum pikir di malam hari antum naik asam urat, pikiran, kenapa orang begini. Sakit hati jamaah. Apalagi sampai antum dengki sama orang, hasad sama orang, antum jengkel sama dia tambah kaya. Tambah sakit hati jemaah. Asal antum maafkan jelas daripada bikin pusing. Khalifidin jemaah semua taala. Selanjutnya, di antara hal yang bisa buat kita bahagia di atas muka bumi ini jemaah semua taala, kata para ulama, perbanyak membantu orang lain. Perbanyak membantu orang lain, perbanyak memberikan kebaikan kepada orang lain. Kenapa? Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Idza aradta an yalina qalbuk fa'at'imul miskin wamsah ra'sal yatim." Kata Nabi SAW, kalau kau ingin hatimu tenang, hatimu lembut, artinya kau bahagia, kau tenang, kau tentram, kata Nabi SAW, fa'at'imul miskin, maka beri makan kepada orang-orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usap kepala anak yatim. Ini dalil jamaah SWT, kata para ulama, kalau kita ingin bahagia, maka berilah kebahagiaan kepada orang.
kata Nabi SAW, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Wa habbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Ikhwan, tatkala kita berikan kebahagiaan kepada orang, yakinlah bahwasanya yang paling bahagia duluan itu kita, jemaah. Kenapa? Al jazaa min jinsil amal. Kita berikan kebahagiaan kepada orang, maka Allah akan bahagiakan kita. Maka perbanyak berbuat baik kepada orang yang masuk. Antum harus punya proyek. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin tetangga-tetangga, atau mungkin kita mulai dari kerabat kita. Kita lihat kerabat-kerabat kita mana yang kita perlu bantu. Karena sebagian orang sangat mengkhawatirkan salah dalam berbuat baik. Dia lebih mengutamakan orang lain daripada kerabat dia sendiri. Dia pergi sosial sana, tapi dia lupa sama keluarganya. Dia nggak urus keluarganya. Mungkin orang tuanya masih butuh, kakaknya masih butuh, adiknya masih butuh, tapi dia pergi jauh-jauh. Ini salah prioritas, jamaah. Maka mulai dari sekeliling kita. Coba kita cek mana kerabat-kerabat kita yang butuh bantuan. Kita nggak bisa bantu dengan harta kita, mungkin nggak punya harta. Dengan tenaga, jemaah. Nggak bisa dengan tenaga lagi, dengan apa? Pikiran. Ini kita kasih solusi. Kalau ada orang buat ada punya masalah, kita bisa kasih solusi, kita bantu. Nggak bisa lagi, cukup doakan orang-orang yang membutuhkan doa kita. Maka ikhwan fiddin, perbanyak membantu orang. Kalau punya duit, mumpung punya duit, sedekah. Datang kepada anak-anak yatim. Tadi Nabi menyebutkan apa? Wamsa ra'sal yatim. Usap kepalanya. Jangan usap doang, kasih duit juga. Kalau diusap-usap doang nanti dia bilang, ngapain om? Usap, kasih duit supaya dia senang. Kalau dia senang, insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan kepada antum. Ikhwan fiddin, kalau kita bicara tentang membahagiakan orang, teringat dengan Ustadz Abu Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Untuk pernah dengar nama beliau? Pernah kesini? Masya Allah. Ustadz Abu Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Beliau ini, jemaah, antum kalau lihat ada musibah di mana, beliau orang pertama mungkin ke sana. Musibah di sini, kita datang, ada dia. Musibah di sana, kita datang, ada dia. Kemanapun dia datang, jemaah. Dan kita yang lihat itu capek. Lihat aja, ngeliat, Ustaz di mana Ustaz? Lagi di sini. Ustaz di mana? Lagi di sini. Kita lihat dia capek. Tapi beliau tidak pernah capek melakukan hal tersebut, jemaah. Bahkan beliau bahagia. Bukti beliau bahagia, beliau tidak pernah stop. Tidak pernah berhenti. Bahkan bukan bencana doang, jemaah. Bahkan dalam tempat-tempat peperangan beliau datang bawa bantuan. Misalnya di Suriah, di Palestina, dikumpulkan dana, beliau yang bawa. Apakah beliau tidak bahagia? Beliau bahagia, jemaah. Kalau beliau tidak bahagia, beliau nggak mungkin ngerjain terus-menerus seperti itu. Ini dia lihat, jemaah. Orang sekitar kita pun ada orang-orang yang bahagia tatkala memberikan kebaikan kepada orang. Luar biasa. Dan kita lihat juga saudara-saudara kita banyak sekali, jemaah, yang mereka datang ke tempat-tempat bencana, mereka ke sana memberikan kebahagiaan, bantu orang, meskipun mereka nggak punya apa-apa, mungkin cuma datang mungkin buat hibur-hibur orang, tapi mereka bahagia dengan hal tersebut. Kenapa? Allah lah yang berikan kebahagiaan kepada mereka. Mungkin kita nggak bisa sampai seperti itu, jemaah, tapi kita bahagikan coba orang-orang di sekitar kita. Jadilah kita sebagai orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhilu ala qalbi muslim. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kau memasukkan kebahagiaan pada hati seorang muslim. Maka sejak sekarang, jemaat, antum cari target. Siapa kira-kira orang yang saya bahagiakan? Ikhwan fiddin jamaah semua ta'ala. Yang ada poin selanjutnya, jelaskan kepada ulama, barang siapa ingin bahagia, maka milikilah sifat qanaah. Qanaah itu adalah
Kita dengarkan azan dulu, kita salat, kita lanjut lagi insyaallah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qimu sufufakum wa tarasu. Mohon diluruskan dan dirapatkan saf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tammil akmalani al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ikhwan fillah, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal lagi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dua poin. Di antara hal yang bisa membuat seorang bahagia jemaah, tadi saya sebutkan bahwasanya jadilah diri kita orang yang qanaah. Orang yang menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tetapkan kepada kita, maka terimalah dengan keridhaan. Tatkala kita memiliki hati yang qanaah jamaah, maka insyaallah kita akan menjadi hamba yang sangat bahagia. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kata Imam Syafi'i, kalau kau memiliki hati yang qanaah, maka kau dengan raja itu sama aja jamaah. Kenapa? Raja pengen puas, kita juga pengen puas. Yang bedakan adalah kepuasan raja banyak. Kepuasan kita, kalau kita qanaah berarti apa yang Allah berikan kita puas. Maka bisa jadi kita lebih dahulu bahagia daripada sang raja. Saya misalkan jamaah, raja banyak ambisi dia, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, sehingga dia kejar terus untuk mencari kepuasan dia. Nah antum, kalau diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi-pagi bangun tidur bisa bikin kopi, makan apa, kue apa tadi saya dikasih, cempedak, antum puas dengan hal tersebut, antum bahagia jamaah Subhanahu wa taala. Ya tidak bahagia. Siang-siang bisa bakar ikan sedikit, makan, antum bahagia. Maka jamaah Subhanahu wa taala, jadikanlah diri kita orang yang qanaah. Antum kalau kejar dunia tersebut, antum tidak akan pernah bahagia. Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Sungguh melalaikan banyak-banyaknya harta dan apapun itu banyak-banyakan. Itu tidak akan berhenti kata Allah Subhanahu wa taala. Kapan berhenti? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam alam kuburan, baru berhenti jamaah. Makanya antum pikir antum kalau sudah kaya antum bakal berhenti, kalau antum tidak qanaah enggak bakal berhenti. Nabi menyebutkan, "Lau anna li bani Adam wadiyan min dhahab labtagha wadiyan." Kalau seorang anak Adam dia punya emas satu lembah jamaah, Allahu Akbar, satu gram sekarang antam berapa? 3 juta 3 juta lebih itu penjual emas kayak itu. Punya satu lembah jamaah, kira-kira apa masih butuh yang berikutnya? Masih. Dan ini sudah terbukti. Kapan antum qanaah, antum berhenti, antum akan puas, akan bahagia dengan apa yang Allah telah berikan kepada kalian. Maka jamaah semua ta'ala, milikilah sikap apa? Qanaah. Yang terakhir jamaah semua ta'ala, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak apa? Istighfar. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, innal mu'min idza aznaba kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Seorang anak Adam, seorang mukmin kalau dia berdosa jamaah, dia berbuat kesalahan, maka akan tertitik satu hitam di dadanya. Fa in taba wa naza wastaghfara suqila qalbu. Tapi kalau dia istighfar, dia bertobat dari dosa tersebut, maka titik hitam itu nanti dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Fa in zada zadat. Tapi kalau dia masih ulang bermaksiat lagi, tambah-tambah lagi, maka titik-titik itu tambah banyak. Sehingga titik tadi akan membuat kotor hati. Dan tadi kita sebutkan bahwasanya di antara tanda tidak kebahagiaan itu apa? Hati yang kotor. Maka jamaah kita butuh dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang gunaannya apa? Istighfar tersebut untuk menghilangkan noda-noda hitam dalam hati kita. Dan kita banyak dosa jamaah, banyak sekali dosa kita. Satu dosa yang kita tidak berbuat dosa apa jamaah? Mata. Saya tanya antum di sini, antum punya TV di rumah? Punya kan? Jujurlah. Antum nonton berita tidak? Nonton lagi seru-serunya itu berita. Antum pernah nonton berita pembawa acaranya tidak pakai jilbab kan? Rambutnya kelihatan. Antum pernah nggak nonton terus antum bilang astagfirullah, astagfirullah? Pernah tidak? Melihat rambut wanita aurat tidak jamaah? Aurat. Antum nonton berita antum bilang astagfirullah, astagfirullah, pernah tidak? Nggak pernah. Karena sudah terbiasa. Maksud saya dosa itu banyak. Belum dosa telinga, belum dosa tangan kita, belum dosa hati kita.
maka kita butuh pengguguran tersebut dengan apa? Istighfar. Karena dengan istighfar tersebut sukila anhu, kata Nabi, hitam-hitam tersebut nanti akan hilang dari hati kita. Maka perbanyak istighfar, ini menjadi sumber kebahagiaan bagi kita. Yang terakhir jemaah semua, ini terakhir yang terakhir. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa. Ini setengah aja taruh di akhir, harusnya pada yang pertama. Karena kunci kebahagiaan itu dengan doa. Karena Allah yang kasih hidayah kepada kita, Allah yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Maka minta kepada Allah. Ingin bahagia, dekat sama Allah, minta kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala jamaah semua ta'ala. Pada malam hari ini mohon maaf, saya cuma bisa sampaikan pengajian pada sampai ini saja. Qadarullah ada kegiatan habis ini, kegiatan online dadakan, maka sengaja juga supaya nanti antum bisa hadir lagi 2 kajian lagi. Masih ada 2 kajian lagi, nanti antum bisa hadir, kita akan bahas materi-materi lain. Maka pada kesempatan hari ini saya cukupkan sampai sini. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan antum sekalian jamaah. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salahnya saya mohon maaf. Saya siap dulu dari kesalahan tersebut. Kalau ada kesalahan, saya tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.